Halo semua, nama saya Dian Oktavia Putri dengan NIM 20051204061 dari kelas Teknik Informatika A 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang FTP server dan akan mensimulasikannya pada Cisco Packet Tracer. Untuk memenuhi tugas jaringan komputer dari dosen pengampu Bapak Agus Prianto, STMKOM. File Transfer Protocol atau disingkat FTP adalah sebuah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau yang disebut dengan download, atau mengirimkan file ke server atau yang disebut dengan upload. FTP banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau server. Lalu yang selanjutnya, fungsi-fungsi yang dimiliki oleh FTP server. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Lalu yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran ke dalam email. Lalu yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten. Lalu yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Lalu yang selanjutnya adalah cara menggunakan FTP client. Yang pertama, kita bisa menggunakan web server, yaitu dengan menulis ftp://ftp.namadomain.com. Nama domain dapat diubah dengan URL website kita sendiri. Lalu yang kedua, memanfaatkan command prompt pada Windows dan terminal pada Mac atau Linux. Lalu yang selanjutnya yaitu melalui FTP client. FTP client software atau pihak ketiga seperti FileZilla. FileZilla sendiri merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem yang saya disebut tadi, yaitu open source. Lalu kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun, kekurangan aplikasi FileZilla ini yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Selain FileZilla, pada FTP client selain FileZilla juga terdapat WinSCP dan GFTP. Lalu yang selanjutnya, kelebihan FTP. Yang pertama yaitu transfer data bisa dilakukan dengan skala besar. Jadi kita bisa sampai ratusan gigabyte pengiriman data dengan mudah dan cepat. Lalu yang kedua yaitu lebih efisien. Yang ketiga, memiliki fitur pemulihan, yaitu fitur backup otomatis yang bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data penting perusahaan dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya, FTP multitasking juga bisa untuk menerima atau mengunduh data dari perangkat lain. Lalu yang kelima, FTP bisa mentransfer data tanpa hambatan. Jadi kita tidak perlu khawatir jika koneksi internet hilang atau perangkat reboot di tengah proses transfer yang sedang kita lakukan. Lalu yang terakhir, FTP memiliki fitur scheduling.
Banyak FTP client software yang hadir dengan fitur scheduling. Jadi, kita bisa mengatur jadwal transfer sehingga tidak akan mengganggu alur kerja yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, kekurangan FTP, yaitu yang pertama, kurang aman. Semua data yang ditransfer melalui FTP dikirimkan dalam bentuk plain text dan tidak terenkripsi dengan baik. Artinya, para hacker akan mudah mengakses seluruh data tersebut. Yang kedua, aplikasi FTP mungkin tidak aman. Jika tidak berhati-hati memilih layanan FTP, data bisa saja terkena berbagai ancaman seperti spoof attack, packet sniffing, atau bounce attack. Lalu, non-beginner friendly tool, karena FTP ini sulit dioperasikan. Lalu yang terakhir, tidak bisa melacak proses transfer. Ketika mengirim data, tidak bisa memonitor proses transfer, sehingga lebih sulit mengetahui files apa saja yang sudah berhasil diunggah ke remote system. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer, dan saya akan melakukan beberapa perintah dasar FTP, yaitu FTP untuk mengoneksikan ke FTP server dari PC client, lalu perintah dir untuk melihat direktori server, yang selanjutnya perintah put untuk mengupload file dari PC client ke server, lalu get untuk mendownload file dari server ke PC client, lalu yang terakhir quit, keluar dari koneksi FTP server. Percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RAV, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Saya akan membuat skema sebagai berikut ke Cisco Packet Tracer seperti ini. Bisa kita lihat skemanya sama seperti gambar tadi. Lalu yang selanjutnya, langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, smartphone dapat tersambung dengan file server dengan IP address 434342. PC berapa tadi? Maaf. PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Kita lihat, sudah kita atur, saya atur, lalu laptop juga sudah saya atur, DHCP karena di sini ada DHCP server. Lalu yang selanjutnya yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba, password coba, dan akses full seperti tampilan berikut. Kita buat simulasi seperti ini ke Cisco Packet Tracer ke FTP server, ke service, lalu kita pilih FTP, kita pastikan on. Jadi username coba, password coba, saya centang semuanya, lalu kita add, pastikan sudah masuk ke tabel di bawah ini, itu tandanya sudah tertambahkan. Lalu yang selanjutnya yaitu pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita buat seperti ini pada PC1. Kita ke desktop, text editor, kita buat file
ini pesan dari PC1. Kita save, namanya yaitu pesan PC1.txt. Pastikan sudah tersimpan. Lalu yang selanjutnya yaitu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita jalankan command prompt pada PC1, kita masukkan perintah dir untuk mengecek direktori file tersebut. Kita lihat bahwa pesan sudah ada dalam direktori PC1. Lalu yang selanjutnya, buat koneksi ke FTP server dengan IP address 4343.432 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload ke pesan PC1.txt ke server menggunakan perintah put pesan PC1.txt. Jadi ada dua perintah. Yang pertama kita koneksikan terlebih dahulu, lalu kita upload file. Kita koneksikan dulu ke server FTP server, yaitu dengan perintah FTP username-nya coba, passwordnya coba. Di sini tidak terlihat bahwa password sudah dimasukkan, tapi aslinya password sudah masuk. Kita enter, lalu kita masukkan perintah untuk upload, itu pesan PC1. Kita lihat di sini writing file pesan, file transfer in progress, lalu transfer complete pada 16 byte. Lalu yang selanjutnya, lalu kita pastikan file sudah terupload menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Kita jalankan perintah dir pada FTP ini. Kita cek apakah file tadi sudah terupload. Kita lihat di sini bahwa pesan sudah ada, pesan PC1.txt 19 byte. Lalu pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan PC1.txt yang sudah terupload sebelumnya. Sama seperti tadi dengan dua perintah, kita yang pertama yaitu kita koneksikan, lalu kita download file tadi. Kita ke command prompt pada laptop. Kita pada laptop buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file pesan PC.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kita coba simulasi seperti ini. Kita koneksikan, lalu kita download file yang sudah kita buat tadi. Pastikan sudah DHCP sudah on, lalu juga IP konfigurasinya juga sudah siap. Kita coba ke command prompt, kita koneksikan. Nah, bisa. Coba password, coba tersambung, lalu kita download dengan perintah get pesan PC1.txt. Tidak bisa, kita harus keluarkan dahulu yang di sini. Sudah, kita coba lagi ya.
Berhasil di-download. Kita coba lihat di direktorinya, ada sunpc1.txt. Lalu selanjutnya file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita coba buka di text editor pada laptop, yaitu text editor. Kita coba ini sunpc1.txt, ada. Sekian praktek FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.